Halo semuanya, selamat datang dan berjumpa kembali bersama saya di kuliah Mekanika Kekuatan Material atau Kekuatan Bahan. Kali ini kuliah membahas mengenai combine loading ataupun disebut dengan beban gabungan. Nah, bab ini berfungsi sebagai tinjauan analisis stres yang telah dikembangkan dalam bab-bab sebelumnya, di mana kita sudah mengenal beberapa beban aksial, kemudian adanya momen lentur, kemudian adanya torsi, kemudian adanya beban geser. Nah, kemudian kita akan membahas kali ini mengenai combine loading ataupun sering disebut dengan tegangan gabungan. Nah, kita akan membahas solusi di mana ada beberapa beban internal yang terjadi secara bersamaan di penampang batang. Namun sebelum melakukan hal ini, kita mulai dengan analisis stres yang dikembangkan di bejana berdinding tipis. Gambar ini merupakan efek yang dihasilkan dari distribusi aktual dari pembebanan yang bekerja pada area penampang. Gambar A memperoleh distribusi ini sangat penting dalam mekanika material. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibentuk konsep stres. Jika bodi lebih lanjut lagi dibagi oleh bidang sejajar dengan bidang XZ, ataupun kita lihat pada gambar B, dan bidang YZ pada gambar C, kita kemudian dapat memotong elemen volume kubik. Volume kubik material yang mewakili state of stress yang bekerja di sekitar titik yang dipilih di dalam body. Untuk mendesain beam ataupun balok dengan benar, penting kita mengetahui variasi geser dan momen internal sepanjang garis X untuk menentukan titik di mana nilai-nilai yang maksimum sebagaimana yang sudah dipelajari di topik bending. Pada bagian ini kita akan membahas deformasi yang terjadi ketika balok prismatik lurus terbuat dari bahan yang homogen mengalami pembengkokan. Pertimbangkan misalnya undeformed bar batang yang sebelum terdeformasi yang memiliki penampang berbentuk bujur sangkar dan ditandai dengan garis kisi yang memanjang dan melintang. Ketika momen lentur terjadi pada batang, ia cenderung mendistorsi garis-garis ini ke dalam bentuk pola-pola yang ditunjukkan pada gambar ini. Perhatikan bahwa garis melintang, maksudnya garis memanjang menjadi melengkung, dan garis melintang vertikal tetap lurus dan belum mengalami rotasi. Begitu juga beban akibat beban torsi, dan ini akibat adanya deformasi ataupun tegangan geser. Pokok pembahasan kita kali ini diarahkan pada satu adalah thin walled pressure vessel dengan state of stress dikarenakan oleh beban gabungan ataupun combine loading. Bejana tekan berbentuk silinder atau bola biasanya digunakan dalam industri untuk berfungsi sebagai boiler ataupun
sering digunakan untuk tangki. Ketika di bawah tekanan, bahan mereka kira-kira terbuat dari apa, kemudian dikenakan beban dari segala arah, namun kita dapat menyederhanakan analisis asalkan kita memiliki dinding tipis. Dinding tipis mengacu kepada vessel yang mempunyai inner radius thickness, rasionya adalah 10 ataupun lebih dari R per T lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ketika R T sama dengan 10, hasil analisis dinding tipis akan memprediksi tegangan di sekitar adalah 4% dan lebih rendah dari tegangan maksimum aktual di dalam vessel. Asumsi yang diambil sebelum analisis adalah bahwa ketebalan thickness bejana tekan, ketebalan dari bejana tekan seragam, itu uniform, seragam atau konstan pada seluruh dinding bejana tekan. Tekanan dalam bejana dipahami sebagai tekanan ukur atau gauge pressure karena mengukur tekanan di atas atmosfer yang diasumsikan ada baik di dalam maupun di luar dinding vessel. Tekanan pressure gauge yang terjadi pada bejana tekan oleh karena gas ataupun cairan yang terkandung dianggap memiliki bobot yang dapat diabaikan karena keseragaman pembebanan elemen bejana tekan akan mengalami tekanan normal. Jadi sigma 1 dalam arah melingkar dan sigma 2, ini sigma 1 dalam arah melingkar, kemudian sigma 2 dalam arah longitudinal ataupun aksial. Hoop stress ataupun tegangan yang melingkar dapat ditentukan dengan mempertimbangkan bejana yang akan dipotong oleh plane ataupun bidang. Jadi kita memotong bejana ini terhadap bidang A, B, C. Jadi ini bentuknya, kita akan memotong bejana pressure vessel ataupun bejana tekan ini, kemudian kita potong lagi ini. Nah, kemudian kita lihat diagram benda bebas ataupun free body diagram dari segmen belakang bersama dengan gas yang terkandung. Kita lihat pada gambar ini. Ini adalah hasil potongan kita tadi, sehingga kita melihat adanya penampang di sini. Nah, ini adalah di sini kita hanya memuat
arah X yang ditampilkan. Pembebanan ini dikembangkan oleh tegangan yang melingkar seragam yang bekerja pada dinding bezel dan tekanan yang bekerja pada permukaan vertikal gas. Untuk kesetimbangan arah X, jadi untuk kesetimbangan arah X kita membutuhkan, berarti kita lihat di sini sigma Fx sama dengan 0. Maka kita lihat di sini 2 dikali ini adalah sigma 1, jadi ini 2 dikali sigma 1, ini lihat arah sini ke arah sini, lihat tanda panahnya. Kemudian sigma 1 dikali ini adalah T nya, jadi kita tinjau nampang ini, nah dikali T dikali DY, D nya adalah lebarnya, dikurang di sini, lihat arah yang berlawanan dengan arah ini, lihat tanda panah ini, dikurang di sini ada P dikali 2R, ini lihat 2R DY sama dengan 0. Nah, stres longitudinal dapat ditentukan dengan mempertimbangkan bagian kiri dan bagian B dari silinder. Jadi kita lihat tadi, kita lihat bahwa slide sebelumnya kita sudah memotong pada dinding silinder bejana tekan, kemudian kita melihat arah sigma gaya di Fx, maka kita lihat setelah kita selesaikan persamaan, maka nanti kita akan menemukan bahwa sigma 1 adalah P dikali R dibagi T. Nah, ini adalah rumus yang berlaku pada cylindrical vessel ataupun bejana tekan yang berbentuk silindris. Nah, kemudian kita lihat ini yang cylindrical vessel yang terjadi pada seluruh dinding dan P bertindak pada bagian yang mengandung gas, karena radius rata-rata kira-kira sama dengan dalam radius Y. Jadi radius rata-rata ini sama dengan dalamnya radius Y. Maka kita lihat tadi arah kita sudah tinjau ke arah X, kemudian tinjau ke arah Y, maka tadi ke arah X adalah sigma 1, ke arah Y nanti adalah sigma 2, ini ke arah X, ini ke arah Y. Maka kita bisa menentukan sigma Fy sama dengan 0. Maka kita lihat komponen-komponen gaya apa yang bekerja pada arah sumbu Y. Maka ada sigma 2 dikali
2 pi r t. Nah, ini dikurang P dikali pi r kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa di sini ada sigma 2 karena sini dikali dengan 2 pi rt. Ini pastinya sudah tahu ini adalah rumus apa, kemudian dikurangi dengan P di sini, maka lihat arah gaya arah panas ini dikurangi dengan P di sini adalah pi r kuadrat. Ini juga adalah rumus dari gas lingkaran. Nah, setelah dicari maka kita bisa menentukan bahwa untuk sigma 2 yaitu tegangan ke arah sumbu Y, maka kita lihat adalah PL per 2T. Nah, ini untuk sigma 2 nya. Nah, dimana untuk bejana tekan berbentuk silindris kita lihat bahwa sigma 1, sigma 2 adalah tegangan ataupun tegangan normal yang pada hub dan longitudinal. Nah, jadi arahnya tegangan normal yang pada arah hub dan longitudinal, dan masing-masing kita asumsikan adalah konstan melalui dinding silinder, dan masing-masing pada materialnya bersifat ditarik. Kemudian P itu adalah gauge pressure internal atau tekanan gauge pressure yang dikembangkan ketika adanya kandungan gas ataupun fluida. Nah, kemudian R itu adalah diameter dalam dari silinder. Kemudian T di sini adalah ketebalan dari dindingnya, di mana rasio antara R T itu adalah lebih besar atau sama dengan 10. Nah, sebagai perbandingan, perhatikan bahwa lingkaran ataupun tegangan melingkar 2 kali lebih besar dari tegangan longitudinal. Jadi, tegangan dikatakan di sini adalah tegangan melingkar 2 kali lebih besar dari tegangan longitudinal atau aksial. Akibatnya, ketika membuat bejana tekan berbentuk silinder, dari plat yang digulung, maka kita ketahui bahwa membuat vessel yang berbentuk silinder adalah terbuat dari plat yang di roll, kemudian kita menyambung dengan arah longitudinal, harus didesain ataupun dirancang dapat membawa tekanan 2 kali lipat, 2 kali lebih banyak dari sambungan yang melingkar. Nih, sambungan melingkar. Nah, kita tinjau sekarang adalah vessel yang berbentuk spherical ataupun bejana tekan yang berbentuk spherical. Nah, kita dapat menganalisis bejana tekan berbentuk spherical itu berbentuk bola. Nah, berbentuk bola dengan cara yang sama. Nah, ini bentuk vessel berbentuk bola, dan ini biasanya digunakan untuk menampung gas-gas pada tangki pada perusahaan gas. Nah, karena bentuk ini cukup unik, nanti kita lihat bagaimana kemampuan untuk menahan tekanan ataupun beban. Nah, dengan cara yang sama, jadi untuk kita lakukan, pertimbangkan bejana ini memiliki ketebalan T, ketebalan dinding dan jari-jari R, dan mengalami tekanan pengukur internal P
Ini ada internal pressure gauge-nya. Jika bejana terbelah dua, diagram benda bebas yang dihasilkan adalah bentuk seperti ini. Ini kalau sudah dibagi dua. Nah, kita lihat bahwa kesetimbangan dengan arah Y. Nah, kita melihat bahwa di sini sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Fy sama dengan 0. Maka kita lihat bahwa sigma 2 dikali 2 pi RT dikurang adalah pi P, maksudnya P adalah pi dikali pi R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa sigma 2 nya nanti setelah diselesaikan rumusnya adalah PR 2T. Nah, ini adalah hasil yang sama dengan yang diperoleh pada tegangan arah longitudinal dalam bejana tekan silindris. Selain itu, dari analisis tekanan ini sama terlepas dari orientasi diagram benda bebas hemisfer. Kemudian akibatnya sebuah elemen kecil dari bahan tersebut mengalami kondisi stres yang ditunjukkan pada gambar yang sebelumnya. Nah, analisis di atas menunjukkan bahwa unsur atau bahan ataupun material diambil dari baik bejana tekan silinder ataupun bola dikenakan tegangan biaksial, yaitu tegangan normal yang ada hanya dalam dua arah. Mana kita lihat di sini. Nah, ada dua arah. Nah, akhirnya jika bejana mengalami tekanan eksternal, tekanan tekan yang berkembang di dalam dinding tipis dapat menyebabkan bejana menjadi tidak stabil dan rawan akan terjadi dengan tekuk dan menyebabkan bahannya retak. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal untuk bejana tekan. Nah, diketahui bejana tekan berbentuk silinder. Ini harus diperhatikan dulu. Bentuk bejana tekannya adalah berbentuk silinder. Silinder memiliki diameter inner diameter dalam adalah 1,2 meter. Bisa dibayangkan diameternya adalah hampir 1,2 meter dan ketebalannya adalah 12 mm. Nah, yang ditanya adalah tentukan tekanan internal ataupun maksimum internal, tekanan internal maksimum yang dapat dipertahankan sehingga baik dalam kondisi sirkumferensial ataupun arah longitudinal. Nah, sirkumferensial arah melingkar. Ini bisa dilihat arah melingkar. Nah, tegangannya dikatakan di sini tidak bisa melebihi dari 100 MPa, 140 megapascal. Nah, di bawah kondisi yang sama, berapakah tekanan internal pressure? Nah, kondisinya sama untuk dengan ukuran yang sama pada spherical vessel. Jadi kita menggunakan data-data di atas, tapi kita bandingkan untuk bejana tekan yang berbentuk spherical.
Nah, maka pertama kita mengetahui rumus untuk cylindrical pressure vessel adalah, nah ini contoh dari cylindrical pressure vessel. Nah, dimana biasanya di sini digunakan untuk kontainer ataupun penyimpan minyak dan gas. Nah, di sini maka kita lihat bahwa tegangan yang diizinkan, nah ini tadi rumusnya, sigma 1 PR per T. Nah, diketahui bahwa tegangan yang diizinkan adalah tidak melebihi dari 140 Newton meter kuadrat ataupun MPa. Nah, kemudian seluruh satuan diubah ke dalam bentuk bentuk umum, yaitu milimeter, sehingga jari-jari bejana adalah, nah kita tahu ini yang ditanya. Nah, jari-jari bejana adalah tadi dengan lebar diameter 1,2 meter, maka ini adalah diameter, maka kita tahu jari-jarinya adalah 600 mm, dan tebal dari bejana tekan adalah 12 mm, sehingga jika dicari hasilnya P nya adalah 2,8 Newton per milimeter kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ketika tegangan didapat dari persamaan 82, tegangan dalam arah longitudinal ini adalah sigma 2 nya adalah 0,5 dikali 140 MPa, maka adalah 70 MPa. Nah, sigma 1 dapat, sigma 2 dapat. Nah, kemudian selain itu, tegangan maksimum dari arah radial terjadi pada bahan dinding dari bejana, maka ada sigma 3 max. Ini pada saat P adalah 2,8 MPa. Nah, nilai ini lebih kecil, 50 kali lebih kecil dibandingkan dengan circumferential stress 140 MPa. Dan seperti ini biasanya sudah dijelaskan, efek ini bisa diabaikan. Nah, jadi kita lihat tekanan oleh gas ataupun fluida itu bisa diabaikan karena cukup kecil, yaitu 50 kali lebih kecil dari tegangan arah melingkarnya, yaitu 140 MPa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, dengan data yang sama kita meninjau kepada spherical vessel yang berbentuk bola. Nah, tegangan maksimum yang terjadi pada kedua arah tegak lurus pada bejana tekan. Nah, kita peroleh bahwa, nah ini contoh dari spherical pressure vessel ataupun bejana tertekan berbentuk bola. Nah, kita lihat rumus dari spherical pressure vessel adalah sigma 2 adalah PR per 2T, dimana tadi kita lihat tegangan yang diizinkan adalah 140 Newton per milimeter kuadrat ataupun MPa, dan di sini adalah P-nya 600 mm. Nah, di sini ada dua yang membedakan dengan rumus silinder pressure vessel dikali 12 mm untuk ketebalannya, maka didapat P-nya adalah 5,6 megapascal ataupun milimeter per kuadrat. Walaupun bejana ini sangat sulit difabrikasi,
maka spherical pressure ataupun bejana tekan ini cukup mampu menahan 2 kali lebih, menahan 2 kali lebih baik daripada untuk internal pressure dibandingkan dengan cylindrical vesselnya. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi hasilnya untuk bejana silinder maka 2,8 P nya, maka untuk bejana tekan yang berbentuk bola hampir 2 kali lipat, 5,6 per milimeter. Nah, ini cukup bagus menahan tekanan, tapi permasalahannya adalah bagaimana pembuatannya. Ini pembuatannya cukup sulit, cukup sulit dan tentunya membutuhkan cost. Nah, sering kali kita lihat ini adalah salah satu pressure vessel yang sering digunakan di perusahaan minyak dan gas bumi. Oke, sampai di sini penjelasan combine loading yang dapat saya sampaikan khususnya untuk pressure vessel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.